Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik ya, amin. Ini mohon maaf kalau suara aku masih rada-rada serak ya. Aku juga nggak tahu sih, perasaan badannya tuh udah ngerasa jauh lebih baik selama isolasi ini, tapi suaranya masih serak sampai hari ini. Video kali ini aku awali dengan aku panasin nasi dingin dulu teman-teman. Jadi nasi itu ya di rumah sekarang kalau misalkan gak habis, itu pasti di malamnya aku taruh di dalam wadah kedap udara, terus kita tutup dan kita simpan di kulkas. Terus abis itu baru deh kita panasin besoknya. Ketika masa isolasi mandiri itu nggak enak banget ya teman-teman. Karena capek ya teman-teman pakai maskernya itu. Hari ini aku mau masak 2 menu teman-teman. Dan ini menunya sih yang simpel-simpel aja ya. Tapi yang satu itu dia berkuah karena request dari Pak suami. Oke, yang pertama ini aku sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk masak sup jamur enoki. Nah, pertama kita panaskan minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum. Kemudian setelahnya kita akan masukkan bawang merah. Ditumis kembali hingga harum ya teman-teman. Kemudian masukkan ayam filet, kita akan tumis ayamnya sampai dia berubah warna teman-teman, atau sampai dia setengah matang. Lalu setelah itu kita akan masukkan saus tomat dan juga aku masukkan di sini saus teriyaki. Lalu kita tambahkan sedikit air sesuai selera aja ya. Sebetulnya pakai saus tiram, tapi karena stok aku itu habis, jadi aku ganti dengan menggunakan saus bawang putih teriyaki yang dari Kikomen. Kemudian di sini aku pakai 1 buah baby corn karena ini request dari anak aku. Kemudian kita masak sampai dia matang atau sampai lembek ya teman-teman. Nah, sembari menunggu nih, aku mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk masakan yang kedua. Ya, nanti untuk masakan yang kedua itu aku mau buat garang asem tanpa santan dan juga tanpa menggunakan daun pisang. Resep dari kedua masakan yang aku masak kali ini itu akan aku taruh di description box ya teman-teman. Setelahnya kita akan masukkan garam dan juga kaldu jamur, disesuaikan selera aja. Lalu kita akan masukkan tomat. Di sini aku pakai tomat cherry. Kalau nggak ada bisa diganti dengan tomat merah juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian setelahnya itu kita akan masukkan jamur enokinya 1 plastik. Nah, kalau misalkan teman-teman suka dimasukkan dengan telur juga boleh. Masukkan telur juga, lalu kemudian diorak-arik. Kalau aku telurnya itu aku ganti dengan menggunakan ayam. Terakhir kita masukkan daun bawang. Karena aku cuma punya yang beku di sini, aku pakai daun bawang beku. Jadi kita masukkan sesuai selera aja. Setelah itu kita aduk rata, diamkan sebentar, lalu setelah itu pun selesai. Bagaimana, simpel banget kan ya cara buatnya. Ini salah satu varian baru yang aku buat di rumah. Tapi ya puji Tuhan anak aku dan suami aku cukup seneng. Lanjut teman-teman, kita buat untuk resep yang kedua. Nah sebetulnya ya kalau untuk mau bikin garang asem itu biasanya atau lazimnya kita menggunakan belimbing wuluh. Tapi kalau nyari belimbing wuluh itu di dekat aku tuh susah. Gak ada yang punya pohonnya, jadi gak bisa minta pertama. Yang kedua juga gak ada yang jual teman-teman. Di aplikasi sayuran online pun juga gak ada gitu ya. Jadi
Untuk mensiasatinya supaya dapat rasa asam itu aku pakai tomat hijau dan aku akan pakai jeruk nipis nantinya. Ini kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman ya. Sebetulnya buatnya praktis, cuma memang bahan-bahannya agak cukup banyak. Jadi aku mulai mempersiapkan seperti cabai, terus juga cabai rawit yang kita iris-iris, terus lalu ada serai, ada laos, ada jahe, ada tomat tadi yang sudah kita belah 4 tomat hijaunya, lalu juga ada ayam. Nah, di sini ayam itu aku pakai sekitar 500 gram, tapi ini ayam filet semua ya teman-teman. Lalu kita iris-iris tipis juga bawang merah dan juga bawang putih. Nah, resep ini tuh dia menggunakan banyak bawang merah ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita masak resep ini pada saat kita sedang melakukan isolasi mandiri atau pada saat badan itu lagi gak enak, kena flu, demam atau agak-agak batuk gitu ya, itu emang enak banget bikin resep ini ya teman-teman, karena dia di badan itu kan hangat ya. Kita pakai jahenya juga banyakin dikit gak apa-apa sih kalau menurut aku. Dan aku sukanya menu ini tuh kita menggunakan sedikit sekali minyak, jadi kita nggak menggunakan banyak minyak. Oke, ini sekarang kita mau mulai. Pertama kita kasih sedikit minyak. Biasanya aku pakai 2 sendok makan minyak. Lalu kita tumis bawang putih sampai harum. Setelah itu kita akan masukkan bawang merah, ditumis kembali hingga harum ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga cabai merah keriting. Setelah itu kita masukkan daun salam, lalu masukkan jahe dan juga kita masukkan laos serta serai yang sudah kita potong-potong. Kita tumis sampai harum teman-teman dan sampai daun salamnya itu layu ya. Selanjutnya kita masukkan ayam. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau aku pakainya tuh fillet semua, tapi kalau teman-teman nggak pakai fillet pun nggak apa-apa, dipakaikan dengan potongan ayam yang ada tulangnya itu juga it's okay ya. Lalu kita akan tumis teman-teman sampai ayamnya itu nanti dia akan berubah warna. Setelah berubah warna, kita akan masukkan air. Di sini aku pakai sekitar 1 liter air ya teman-teman. Lalu kita akan masak sampai ayamnya itu matang. Karena kami suka yang berkuah, jadi di sini aku tambahkan lagi sekitar 500 ml air. Lalu kita tutup pancinya dan kita tunggu sampai ayamnya itu matang ya teman-teman. Di dalam video ini aku masak menggunakan cookware dari Cooker King teman-teman. Jadi kalau yang pertama warna hijau itu aku menggunakan cookware dari Cooker King, itu adalah Grenier series menggunakan fry pan ukuran 26. Dan kalau yang ini aku menggunakan Cooker King itu yang white series, dia ceramic coating. Oke, tadi aku udah masukin ya teman-teman cabai rawitnya, terus yang diiris-iris sama yang utuh. Dan sekarang kita akan masukkan tomat hijaunya. Ditutup sebentar teman-teman, kita tunggu sampai tomatnya itu agak layu, lalu kita akan masukkan perasan jeruk nipis. Nah, berhubung di rumah itu kita suka yang asam dan pedas, jadi kami masukkannya itu di sini sekitar 3 buah lemon lokal teman-teman. Kalau nggak mau sampai seasam itu nggak apa-apa ya, pakai 1 atau 2 gitu. Setelahnya masukkan garam, gula, dan juga kaldu jamur teman-teman. Nah, ini banyaknya disesuaikan aja dengan selera ya. Aku pakai agak banyak karena kan kuahnya juga cukup banyak di sini sampai 1,5 liter. Lalu kita aduk rata dan garang asem kuah bening tanpa santan ini pun sudah jadi ya teman-teman, sudah bisa untuk dinikmati. Nah, aku ingat pertama kali dulu makan garang asem ini, itu aku dibawain sama temen aku. Dia dari Kudus teman-teman. Jadi dia beli
dan dia bawa ketika dia kembali ke kantor dari cutinya. Jadi dia pulang kampung gitu ceritanya. Dan sejak saat itu aku langsung jatuh cinta banget nih sama si Karangasem ini. Nah, demikian ya teman-teman video aku kali ini, masak-masak ketika isolasi mandiri di rumah. Semoga cukup bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.